Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel YouTube-nya Indra Lubis 29. Kali ini saya sedang berada di kota Putus Sibau ya teman-teman. Saya mau melakukan perjalanan menuju Pontianak. Nah, dan kali ini saya mau coba armada dari PO Bis Maju Terus. Armadanya sendiri ada di belakang saya yang menggunakan sasis Hino RK8 dengan bodi Adi Putro ya teman-teman. Ini Jetbus HD. Nggak tahu ini tahunnya tahun berapa. Nah, kita mau coba trip pakai bis ini karena sebelumnya saya pernah pakai bis dari PO Bis Kapos Raya Express dan dari Perum Damri yang kelasnya sama-sama Royal. Nah, untuk ke Kapuas Hulu ini sendiri, ke Putus Sibau ini ya, ke Putus Sibau ini rata-rata bisnya memang asik ya. Ada yang non AC, ada yang AC, ada yang AC toilet, ada yang AC non toilet. Pokoknya beragam lah, tergantung daripada kemampuan kita dan keinginan kita juga tentunya. Sembari dibarengi juga keinginan dengan kemampuan ya harusnya. Untuk tarifnya sendiri ini dibanderol dengan harga 275.000. Ini termurah di kelasnya dengan kelas Royal karena di PO selain dia ini masih 300.000 ya. Ini 275.000. Kita mau lihat nanti seperti apa kondisi eksterior dan interior daripada bis ini. Tapi sebelumnya saya mau keliling dulu di kota Putus Sibau ini, mau cari oleh-oleh tentunya yang akan dibawa ke kota Pontianak. Saksikan terus video saya hingga akhir, jangan di skip tentunya, dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Ini untuk kondisi loketnya seperti ini ya. Ini loketnya tepat di jalan lintas ya, pokoknya di tengah kota Putus Sibau. Nah, ini alamatnya nih Jalan Komyo Sudarso, depan sekolah Min atau Jalan Pasar Merdeka. Ini ada tiga loket pemasarannya ya. Kalau ini kayaknya di Jalan Komyo Sudarso, depan sekolah Min. Nah, itu sekolahannya. Nah, ini bisnya. Nah, ini kalau mau beli tiket nih di loketnya sini ya. Harga tiketnya sendiri itu 275.000 dengan kelas Royal. Di sini juga tempat istirahat krunya. Nah, itu nomor HP yang bisa dihubungi kalau dari Pontianak dengan dari Putus Sibau. Bisa dicatat. Dulunya dia ini namanya kelasnya itu ada yang eksekutif, AC, toilet, tapi seatnya dua-dua. Nah, kali ini dirubah jadi Royal Class seiring dengan permintaan konsumen ya. Nah, ini juga terima jasa titip, ada KFC, Pizza Hut, Jeko ya, Bika Ambon, Sambal Ebi dan lain-lain. Nah, ini tempat duduknya. Nah, seperti ini nih nantinya kursinya ya teman-teman, selebar ini. Nanti kita review dalamnya, kita mau keliling dulu. Nah, jadi teman-teman kita udah dapat tiketnya ya. Nih, tiketnya modelnya begini ya. Ini ada tulisan tata tertib penumpang. Ini bisa dibaca dengan seksama, tapi nggak penting-penting juga ini. Tapi bisa juga dibaca nih, harusnya dibaca. Ini ketentuannya. Apalagi seperti sekarang nih, musim pandemi, kita harus jaga kesehatan, jaga jarak tentunya, dan jangan lupa menggunakan masker. Nah, untuk tarifnya sendiri ini bisa dilihat ya teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, itu tarifnya Rp275.000. Ini kelasnya Royal, ini udah nggak ada ya eksekutif dengan ekonomi. Bayarannya lunas ya teman-teman. Oke teman-teman, saksikan terus videonya. Nah, tadi hampir lupa saya ngasih taunya. Ini untuk jam keberangkatannya sendiri, ini jam 15, ini maksudnya jam 3 sore ya. Begitu juga dari arah Pontianak, dia jam 3 sore juga berangkatnya ya. Itu sampainya sendiri di sini ini pagi, kadang udah jam 6 ya, tergantung kondisi jalan. Karena beberapa hari kemarin maksudnya itu banjir ya di jalanan lintas Kalis itu sebelum sampai ke sini. Nah, jadi sebelum kita melakukan perjalanan ada baiknya kita beli cemilan dulu. Nih, beli cemilan, beli air minum. Walaupun nantinya kita dapat air minum takutnya kurang ya. Biasanya itu ada fasilitas dikasih snack sama air mineral. Oke, pantengin terus videonya. Ini masih jam 2 lewat 16 menit. Jadi kita masih bisa keliling dulu cari oleh-oleh buah tangan yang akan dibawa ke Pontianak. Nah, teman-teman, ini kita udah sampai di oleh-oleh khas yang dari Kapuas Hulu ya. Itu kerupuk basah. Jadi itu makanan olahan ikan ya. Jadi dimakan itu dengan sambal kacang, sama halnya kayak ini ya, siomay, cuman di sini agak beda. Ikannya ini pakai ikan belida ya teman-teman. Nah, ini kalau mau beli ini di sini Jalan Lintas Selatan. Jalan lintas ini sih mau ke arah kota. Ini sudah di kota.
jalan lintas ini ya. Satu batangnya ini harganya 10.000 teman-teman. Nah ini, nah seperti itu dia ya, dia modelnya dikukus. Itu ada juga kerupuk ikan. Nih kerupuk ikan ya teman-teman. 15 ya. Bisa 15 kotak. Nih 40.000 ya. 15 sama 5. Ini ikan apa ya? Ikan belida juga kayaknya. Ini dijemur dulu biasanya baru bisa digoreng. Itu juga ada tuh ikan toman ya. Kita lihat dulu. Ini kerupuk kulit. Wah ini agak sedikit aneh ya. Kayaknya keren ya ini. Kerupuk kulit ikan toman ya. Ini harganya 25.000. Bisa jadi buat tangan ya. Ini apa ya? Sama juga kerupuk kulit ikan toman juga. Ini 30.000. Kalau yang tadi itu 40.000. Ini berapa beratnya ya? Kayaknya ada sekilo kali ya, atau nah ini madu ya teman-teman. Ini harganya satu botol gini. Ini berapa liter bang? Sekilo bang. Sekilo ini ya 200.000. Ini madu asli, madu hutan ya teman-teman. Jajanan ya, oleh khas Putu Sibau. Buat yang penasaran dengan apa itu kerupuk basah ya, makanan khas Kapuas Hulu ini seperti ini. Nah ini ada lemaknya ya, lemak ikannya di dalam. Nah jadi ini dicocol ke sambal kacang. Coba makan mas. Nih lihat ya, cara makannya gini. Masih panas bosku. Masih panas ya. Gimana? Luar biasa. Oke. Ini asli Kapuas Hulu ya teman-teman. Kalau ke Putu Sibau atau Kabupaten Kapuas Hulu wajib coba ini ya. Keren. Ini asli ikan ya. Dia udah di packing ya. Jadi ada tulisannya di sini. Makanan khas Kapuas Hulu ya. Ikan asipa, kerupuk basah. Kerupuk basah ini bukan kerupuk dibasahin ya teman-teman. Seperti yang kita makan tadi. Ya. Buat yang mau ke Kapuas Hulu, misalnya mau balik ke tempat asal, misalnya mau ke Pontianak, ke Jakarta atau kemana nih bisa ya. Jadi buah tangan. Ini makanan khas ini ya teman-teman. Satu batangnya ini harganya 10.000, udah plus sambal. Maknyus. Bisnya udah datang, tepat di pukul 3 ya. Tepat waktu juga nih. Bisnya kita nyebrang dulu. Kita udah di dalam bisnya. Nanti kita mau review kalau udah mampir di rumah makan ya. Ini biasanya mampir di Tepuai. Nah ini saya duduk kursi terdepan, kursi nomor 1B. Jadi kalau untuk barisan depan ini dinomori pakai ABC ya. Jadi 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, begitu juga dan seterusnya sampai ke belakang. Seatnya lebar, udah ada leg restnya, ada armrest, terus ada cup holder dan dibagiin air mineral ya di setiap bangkunya. Nah untuk legroomnya sendiri kalau kursi bagian nomor 1A ini lega ya tuh, jauh banget nih. Selonjor ini juga sama. Itu visibilitas ke samping kanan seperti ini. Nah, tuh luas ya. Ini yang saya suka ke topinya selendang dari Adi Putro lama. Setra ya bang. Old Setra ini ya. Old. Sebelah kiri gini visibilitasnya. JBHD bang. JBHD ya. Tapi selendangnya? Emang kayak gini. Iya. Nah, visibilitas ke depan gini ya teman-teman. Tidak ada topi dan yang pasti tidak ada tameng. Nah, jadi pandangan lost doll ke depan. Untuk sasisnya sendiri menggunakan Hino RK8. Ini masih jemputan nih kayaknya teman-teman. Tepat waktu ya, jam 3-an udah jalan dia. Fasilitas yang kita dapatkan di bis ini ada selimut ya, bantalnya nggak ada. Terus ada air mineral juga. Kita mau jalan ke belakang dulu, mau lihat-lihat. Mumpung lagi nungguin sewa ini ya. AC-nya dingin teman-teman. Ada penutupnya. Tadi nggak khawatir kejeblos waktu mau ke toilet. Gimana bukanya ya? Begini. Ini toiletnya begini ya teman-teman. Ini bis lumayan lama tapi masih terawat ya. Bersih, wangi lagi toiletnya. Nih kursi untuk di paling belakang seatnya. Itu ada kandang macan. Saya sejuk.
dingin sekali. Kompartemennya sendiri ini kompartemen terbuka ya teman-teman, tapi muat sih tas yang ukuran 5 kiloan. Untuk ganggangnya sendiri nggak sempit. Nah ini asal muasalnya, ini dia seatnya dua-dua ya teman-teman, eksekutif. Oh ya, jadi ada footrestnya juga ya selain ada legrest. Makanya ini ada alurnya di sini. Jadi dulunya ini seatnya dua-dua eksekutif. AC toilet. Ini ada TV-nya nih sepertinya. Nih, bisa muat tasnya semua. Iya, lampu tuh. Itu kan di Tepuai nggak berhenti kalau nggak salah tuh. Iya betul. Nah di sini juga ada stop kontak untuk charger handphone. Ada aku kasih Pak, jempol kemarin tuh. Pak, fungsi nggak Pak? Hah? Untuk charger handphone fungsi? Ah, fungsi teman-teman. Menunggu penumpang dulu ya. Ada CCTV-nya. Nah, itu juga dilengkapi CCTV teman-teman. Itu juga ada di depan. Kacanya pecah nggak tahu kenapa. Visibilitasnya enak ya, lihat dari sini. Nah asik ya duduk. Grup mana? Duduknya ya. Ini seatnya kalau di Kalbar ini ya, rata-rata bis yang Royal itu seatnya hampir sama ya bentuknya. Cuman bedanya di warna. Kalau yang di Borneo Trans atau Kapuas Raya Express itu dominan warna hitam ya dia ya. Dan lagi itu kayaknya dimodifikasi ulang biar lebih empuk. Ini kayaknya kursi bawaan asal dari tempat pabrikan kursinya. Cuman warna kulitnya aja diganti. Untuk interiornya sendiri ini termasuk terawat ya. Ini udah lumayan lama loh ini. Ini kayaknya Marus yang edisi livery kuda karena interiornya ini masih ada cat birunya ya. Sama lantai-lantainya juga ini masih karpet lama dari bawaan asli ori Adiputro. Nyaman ya dalam kabinnya. Bersih, terawat. Nggak, istilahnya tuh nggak banyak yang usang kayak pecah-pecah atau gimana gitu. Padahal ini udah lama ya usianya. Keren. Enak ya duduk di kursi nomor 1B ini ya. Pas di tengah-tengah jadi bisa leluasa ngeliat ke jalan. Dan jadi buat penonton setia, subscriber di channel YouTube Indralbis 29 lah ya. Enak nontonnya, jadi serasa kayak lagi di dalam bus. Ini view-nya pas sejajar, saya bikin kameranya ini di sejajar dengan mata saya. Kita udah keluar dari kota Putu Sibau ini di daerah apa ya? Kedamin. Lewat lah ya. Barusan lewat terminal Kedamin kita teman-teman. Jadi bisnya rupanya nggak masuk ke terminal, langsung los. Ini suasana pinggiran kotanya teman-teman ya. Itu di kaca depan itu ada tulisan gratis kalau lihat dari sini ya. Kelihatannya itu cuma tulisan gratis. Jadi saya perjelas ya. Kumpulkan 10 tiket perjalanan, tukarkan dengan 1 kali perjalanan gratis. Wah, keren. Keren. Boleh dicoba nih teman-teman. Jadi kalau naik Marus, buat teman-teman yang pernah cobain bis ini, tiketnya jangan dibuang. Dikoleksi aja. Kalau udah 10 ini gratis 1 kali perjalanan loh. Lumayan ya. Ini jalanannya nggak besar ya, jalan kecil masih jalannya. Ada beberapa titik sih yang udah dilebarin. Kecepatannya dipacu 60 km per jam ya, 60 sampai 70 km per jam. Masih santai ya, slow. Memang benar-benar dinikmati nih perjalanan kali ini. Dapat bis yang single glass, terus tanpa ada embel-embel di samping ya, kaca. Biasanya ada banyak apa gitu ya, aksesoris. Ini nggak ada aksesoris apapun, cuman ada horden. Ini sih udah lumrah lah ya, udah biasa. Jadi kalau panas bisa ditutup. Jadi buat orang yang suka traveling, recommended di sini. Dengan tarif yang terbilang murah di kelasnya, 275.000, tapi bukan murahan, sesuai dengan yang saya katakan. Sepaha sini Pak. Hampir pantat, Pak. Wih, tapi tembus Pak ya. Nah di sini kemarin lokasinya ini ada
ada bunyi keret-keret padahal ini masih lip spring, belum air suspension terawat. Ini view-nya kalau duduk di tangga ya. Harinya cerah, kacanya single glass, naik bis pula. Aduh. Ini kondisi perkampungan yang ada di Kapuas Hulu ya teman-teman. Ini daerah apa nih Pak? Nangakalis nih, Nangakalis. Sini banyak pakai nanga-nanga. Nanga itu artinya sungai ya teman-teman. Daripada chassis Sino RK8 ini kalau saya perhatikan ketimbang Mercy, dia lebih responsif ya kalau untuk tanjakan gitu, nggak ngeden atau gimana gitu, nggak pakai gigi satu, jadi enak aja gitu kelihatannya. Karena memang medan jalannya di sini naik turun gunung teman-teman. Kalau bicara masalah adanya tol di sini belum ada ya teman-teman, nggak ada tol, masih jalan poros biasa seperti ini. Dan ada di beberapa titik jalannya juga masih sempit. Kalau papasan dengan kendaraan sama gedenya itu salah satu harus ada yang ngalah ngeberem. Nah nih kalau mau nyalip begini aja nih harus perhitungan karena kecil jalannya. Oke. Menurun, nikung, turun, nanti ketemu lagi tanjakan, gitu aja terus-terusan ini. Jadi supir harus ekstra hati-hati dan harus memang menghafal medan jalannya biar nggak salah injak. Nih, kasihkan injak gas juga bahaya nih. Jalannya di sini berliku-liku, naik turun ya teman-teman. View-nya ke depan sana itu ada perbukitan, asik ya. Jalanannya sepi, lengan. Ini emang begini kondisi jalanan di sini. Karena ini merupakan kabupaten terujung di Kalimantan Barat. Kabupaten Kapuas Hulu ya teman-teman. Bersiul ya, turbonya bersiul teman-teman, tanpa kurang gigi, naik terus. Nah bedanya Hino sama apa Mercy ya. Itu teman-teman, jalannya udah mengecil. Ini ada tempat-tempatnya juga ya, besar kecil jalannya. Mudah-mudahan ke depannya nih ada gebrakan, jadi jalannya dilebarin karena sekarang bis-bis gede juga udah pada masuk ke sini. Udah 2 tahun belakangan ini bis-bis gede udah mulai ngeland ke sini ya, termasuk bis yang kita naikin ini. Dan ini merupakan bis ketiga Royal Class yang big bus saya naikin ke Putu Sibau, dan dari Putu Sibau 3 PO bis berbeda. Yang pertama dari Damri, terus Kapuas Raya Express, dan ini yang ketiga PO bis maju terus. Next saya mau coba yang non AC ya teman-teman. Doain semoga saya murah rezeki. Saya lihat sendiri ya teman-teman nih, view-nya keren. Nah kalau dari samping nih gini view-nya tuh, perbukitan mengelilingi jalan ini ya. Recommended sih sebenarnya kalau ada keberangkatan pagi sekitar jam 10-an ini. Cuman kebanyakan masih diselimuti apa ya, embun-embun gitu ya perbukitannya. Yang abang naik Putu Sibau tadi itu penuh lah. Tadi. Yang tadi lagi. Saya coba duduk di kursi 1A ya teman-teman.
seperti ini kalau Tapi kan duduk masih di enak kursi kalau 1A. Jalannya meliuk-liuk. Naik, turun. Aduh. Wush. Turun dikit, naik lagi. Kita baru masuk Mentebah nih teman-teman. Oke teman-teman, nah beginilah view-nya ya kalau ke samping. Ini the real hutan Kalimantan. Semoga hutan ini dilestarikan ya teman-teman, nggak dijadiin lahan sawit, perkebunan apapun. Kalau perkebunan jenis kayak karet itu nggak masalah. Kalau kayak begini kan enak lihatnya nih, masih asri, masih terlihat alami lah ya kan. Jadi ngirup udara juga di sini enak teman-teman, oksigennya berasa karena masih banyak pepohonan-pepohonan hutannya. Pokoknya kalau jalan-jalan ke sini ini wisata alam ya, benar-benar wisata alam, menikmati alam yang masih asri. Dan di sini untuk jarak antar kampung itu lumayan jauh-jauh ya teman-teman. Makanya di jalanan ini sepi, nggak kayak di dekat-dekat perkotaan gitu, sepi jalanannya. Pemotor juga masyarakat sekitar, tapi nggak rame-rame amat sih, 1-2 motor gitu-gitu aja. Dan untuk mode transportasi sendiri untuk ke daerah Kapuas Hulu ini, daerah Putus Sibola ya, itu ada pakai pesawat. Cuman untuk tarifnya kan itu nggak ekonomis ya. Kalau kantong kita ya sekelas-kelas kayak kita ya, mending perhitungannya ya naik bis, naik kendaraan umum yang notabene tarifnya lebih murah ya, terjangkau ya. Kalau untuk yang non AC sendiri naik bis yang medium non AC itu 200.000. Kalau yang medium long itu kayak yang punya perintis AC, seatnya 21 tapi non toilet itu 250.000. Itu kalau yang kita naikin ini sendiri 275.000. Dan ada juga yang sampai 300.000 ya teman-teman. Jadi banyak pilihan. Bisa juga kalau mau naik travel karena dia jemputnya kan door to door. Ada juga yang begitu ya. Kalau tahan ya naik mobil kecil. Iya sih. Takutnya jalan terus, ya panjang terus. Tuh teman saya tuh teman-teman, si Aris namanya. Di depan sana tadi ada Damri warna merah, itu kelas eksekutif ya. Yang berangkat itu tadi sekitar setengah jam sebelum diberangkatkan bis yang ini, dan setengah jam setelah diberangkatkan bis dari PO Damri sendiri ya, yang kelasnya Royal. Ramai ya, suasana kampungnya adem. Nah, ini jembatan, ini sungai-sungainya ya. Kita lihat sungainya kayak mana. Bersih sungainya ya. Hilang lagi tuh, nggak kelihatan lagi Damri ya. Mudah-mudahan ketemu nanti di Tepuai ya. Nah, ini kita di belakang Mercy sama Hino ya. Perlahan tapi pasti kalau Mercy. Kalau yang Hino ini ya enak-enak aja sih sebenarnya ya kalau untuk ditanjakan. Royal coy. Depan lagi. Kita jadi jalan iring-iringan nih dengan apa? Dengan Damri ya teman-teman. Antara Mercy dengan Hino ini. Apa yang lagi tanda begini? Tapi ini tidak seseram ini. Bukan, nanjak nih. Karena itu besar ini berarti yang depan. Apa kita bantu? Untuk balik lagi pantai itu nih. Merinya mampir nih. Jadi kita disuruh duluan nih, kayaknya lagi naikin penumpang atau ngasih jalan ya.
Sepertinya sih jalan sih. Mana tahu ya? Ngasih jalan kah atau gimana tuh? Jalan Jepang. Ngambil penumpang ya? Ini di Boyan Tanjung ada jemputan rupanya di situ. Ya udah sampai Boyan Tanjung ya teman-teman. Gimana view-nya? Keren ya? Saya duduk di kursi 6BC ya. Tuh, penomorannya agak unik. Jalannya lagi rusak. Pas tanjakan pula. Nah ini untuk legroomnya sendiri segini leganya. Nah kaki saya masih bisa celonjor, masih bisa gunain footrest. Tapi kalau pakai footrest saya harus gini. Kalau saya duduknya sampai nyandar abis nih footrest saya nggak nyampe, saya harus rilis leg restnya. Ada penyimpanan juga ya teman-teman. Masih terawat. Saya bisa gini kakinya, bisa selonjor. Jarak antara kursinya itu sangat lega. AC-nya jangan ditanya, dingin. View-nya ke depan seperti ini ya teman-teman. Saya duduk di kursi terbelakang daripada bis maju terus ini ya. View-nya ke depan seperti ini. Enak juga duduk di belakang gini. Apa kursinya masih bisa di-reclining ya atau udah mentok sama kandang macan? Wih, gila men, masih bisa di-reclining. Lebih enak di sini. Lebih selonjor mania. Nah. Dan juga dia lebih tinggi ya. Lantainya lebih tinggi daripada yang kursi depan. Masih bisa di-reclining lagi nih, Kak? Oh, masih, teman-teman. Enak ya duduk belakang. View-nya seperti ini ya teman-teman. Benarnya enak-enak aja sih kalau duduk di kursi paling belakang ini. Udah lebih selonjornya, bebas. Mau tidur juga enak nih paling belakang. Buat yang nggak suka sempit-sempitan ya memang recommended sih naik bis, apalagi yang kelas royal. Bisa pilih seat jumbo, seat jomblo maksudnya tuh, yang seat 1. Bisa juga 2 kalau misalnya temenan atau bawa pacar atau bawa istri, bawa teman berdua istilahnya nggak mau pisah ya, ini bisa 2. Kursinya isinya lebar-lebar, leg rest, ada leg restnya, terus leg roomnya juga lega. Jadi itu untuk perjalanan sekitar belasan jam itu ya nggak capek-capek kali lah, bisa lah ya kan. Untuk sampai ke tujuan itu besoknya kita udah harus beraktivitas, bisa. Recommended banget lah. Kita sampai di Tepuai, tempat perhentian pertama daripada bis Marus ini. Nah di sebelah situ ada bis Perintis. Tadi berangkatnya dia jam 2 ya. Kita turun dulu teman-teman. Bukan servis makan sih. Kalau makan sini bayar sendiri, nggak ada servis makan kayak di Jawa itu. Kita turun ya. Putra Kembar Iban. Ini jurusannya Tepuai Putus Ibau ya. Asik. Biasa Damri juga di sini nih mampir, tapi di seberang situ ya. Kalau yang kelas royalnya kayaknya udah lewat. Nah ini seperti janji saya tadi, saya mau perlihatkan eksterior daripada bis yang saya naikin pada hari ini. Seperti ini ya teman-teman. Ada tulisan emblem Hino-nya. Terus ada logo Adi Putronya juga. Ini sasisnya menggunakan sasis Hino RK8. Bodinya ini jet bus HD ya. Jalan. Masih sangat terawat ya teman-teman. Dan suara mesinnya masih halus, masih terdengar suara turbonya bersiul. Dan di kaca sampingnya ini tidak ada tulisan embel-embel lain selain Royal Class. Bagian depannya seperti ini ya teman-teman.
sebelah kiri juga samaan sih, nggak ada yang istilahnya pembeda dari sebelah kanan. Itu batangannya Pak Tarji, tapi bukan Pak Tarji yang bawa ya. Itu sasisnya Hino FC, sasis bermesin depan dengan bodi Zeppelin. Keren ya. Nah teman-teman, beginilah suasananya di Tepuai ya teman-teman, tempat perhentian bis-bis istirahat makan. Nah di sana itu ada PO Bis Damri. Nah di sini bis yang saya tumpangi. Nah ini baru tiba nih dari Borneo Trans ya teman-teman. Ini biasanya Kapuas Raya Express yang warna hitam. Ini yang Borneo Trans. Terus kalau waktu saya numpang yang Kapuas Raya Express ini, dia duluan sampai baru Marus. Ini kali ini kita yang duluan sampai, Marus duluan sampai baru ini ya Borneo Trans. Nah jadi di Rangga Tepuai ini merupakan kecamatan Hulu Gurung ya, merupakan kecamatan setelah Simpang Silat, setelah Nangasilat ya. Ini Rangga Tepuai namanya. Cuman nama kecamatannya ini Kecamatan Hulu Gurung ya teman-teman. Kondisinya seperti ini, masih asri. Ini kecamatan ya, jadi agak rame, banyak ruko-ruko, pertokoan. Sekitar perjalanannya itu memakan waktu 2,5 jam dengan bis gede ya. Karena memang untuk kecepatannya sendiri itu nggak makan waktu, nggak bisa kenceng-kenceng kayak bis mobil kecil ya. Ini paling kisaran kecepatan 70, 75 paling banter. Ini masih belum ada separuh daripada perjalanan, paling baru 25% menuju Pontianak. Saksikan terus videonya ya teman-teman, jangan di skip. Nah sekedar saran sih ya dari saya buat teman-teman semuanya yang pengen ngetrip perjalanan jauh seperti ini. Kalau memang kondisi perutnya lagi nggak enak, nggak usah dipaksa buat makan. Karena toilet yang disediakan di bis ini tidak bisa untuk BAB ya teman-teman, hanya untuk buang air kecil. Kalau sekedar minum saja nggak apa-apa. Cuman kalau untuk ganjel-ganjel ya pilih yang agak ringan-ringan, kayak roti atau apa gitu. Cuman untuk ganjel aja ya. Kalau untuk makan, kalau perut kita yang memang pencernaannya masih lancar, itu otomatis di subuh hari itu pasti repot ya. Tahu sendiri lah ya yang merasakan, sama halnya seperti saya. Jadi saya harus menjaga agar kiranya jangan makan di jam segini, karena bahaya, itu mendorong deh ya agar cepat. Karena ini perhentian pertama, kalau nggak salah ini ada 3 perhentian. Nanti di Sintang, di rumah makan Abang Ade. Terus satunya lagi itu biasanya kalau bis ini bukan di Roda Minang ya. Kalau bis yang lain itu di Roda Minang. Kalau Marus, TSM, terus bis-bis kecil kayak Perintis itu, Sentosa, itu terkadang ada juga yang di Roda Minang, ada juga yang di Simpang Tigo ya, rumah makan Simpang Tigo. Cuman letaknya sih sama, cuman agak berjauhan aja sih. Letaknya sama, cuman agak berjauhan. Nah di belakang saya ini ada Bank BRI ya teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau kita kehabisan uang cash. Ini ada, bisa pakai ATM ya, bisa diambil pakai ATM. Walaupun ini jarak jangkauannya jauh banget ini dari kota Pontianak, tapi di sini tidak kalah juga ya fasilitas yang istilahnya memudahkan kita dalam berbagai transaksi. Oke teman-teman. Mesinnya udah dinyalakan karena memang penumpang dan kru daripada bis ini udah pada selesai makan. Nah, ini menu makanannya seperti ini ya teman-teman. Menggugah selera sih sebenarnya kalau saya nggak ada kebiasaan di pagi hari harus nyetor. Ini ada ikan-ikan. Saya senang kalau makan ikan-ikan itu. Udah mulai dinyalakan. Rupanya ada stop kontak juga di bawah itu. Fungsi itu. Lampu kabinnya ini kayaknya lagi baru diperbaharui. Udah disediain kantong nih buat yang mabokan. Nah ini nanti berguna ini di saat udah malam, karena situasi jalanan di sini kan masih hutan, jadi hawa udaranya itu sejuk banget. Kalau bagi penumpang yang pengen naik bis ini, disarankan sih, saran saya ya, bawa bantal sendiri aja. Ini kayaknya belum disediakan bantal. Tapi untuk tarif 275.000 ini udah wow sih menurut saya. Dapat kursi yang super lebar, terus
legroomnya lega, udah pakai leg rest. Nah begini, nggak rugi ya. Nah, pukul 18 lebihnya 3 menit ini kita udah angkat jangkar dari rumah makan yang ada di Tepuai. Ini udah berganti ya, drivernya udah berganti. Memang di sini biasanya pergantian driver ya. Kan kalau untuk ke Putu Sibo ini ada 3 kru yang ada di dalam bis ini. Dari supirnya 2, terus kerennya 1. Kita duluan. Kalau misalnya videonya nanti nggak ada ya, kalau di malam hari itu pertandanya saya udah tidur teman-teman. Udah supir kedua ya, driver kedua. Ini agak beda pembawaannya, agak sos. Karena kayaknya ini udah hafal bener Mas Pur ini. Bawaannya mantep, super smooth tapi kenceng. Buat yang senang banter nih cocok sih kayak gini, halus banter beneran. Jadi ini terkesan kayak udah dihafal benar-benar ini jalan, tikungan mana, turunan yang gimana. Jembatannya masih banyak jembatan kayu nih teman. Habis jembatan langsung nanjak tuh. Jadi banyak kendaraan gasruk juga di sini nih. Nah, nih makanya pelan-pelan takut gasruk. Nah, kan gasruk. Langsung nanjak. Tapi kalau pakai Hino ini kayaknya anteng-anteng aja ketemu tanjakan. Ini daerah Bukit Biru ya teman-teman. Terkenal nih tanjakannya kalau Bukit Biru. Banyak tanjakan di sini. Nggak cuma satu ini aja. Tanjakannya nih liku-liku. Belok, nanjak lagi. Napasnya, tenaganya selalu ngisi ya Hino ini.
muatan. Tinggi banget ini teman-teman. Siap-siap kita bikin banyak ganjel di kiri kanan jalan. Biasanya truk-truk muatan yang agak berat itu nunggu di bawah itu, kalau dia udah merasa nggak mampu kita minta ditarik. Nah nih kayak gini, nah kita ada kan satu minta ditarik, berarti muatannya berat. Sos ya, ini saya baru bangun tidur nih teman-teman. Benar-benar smooth pembawaannya dan kenceng. Kita udah lewat dari Simpang Silat ya teman-teman, Simpang Nangah Silat. Pukul 21:09 kita sampai di Simpang 5 Takut kita mau dia Sintang ya teman-teman. Ya kayaknya mampir di rumah makan Abang Ade yang ada di Sintang. Saya baru bangun tidur juga nih, tiduran terus. Jembatan Sintang ya teman-teman, ini Sungai Kapuas. Jembatannya warna-warni. Nah, di depan sana tunggu jam segini masih rame nih di Sintang. Kalau ke kanan tuh terminal Sungai Durian ya teman-teman, kita ke kiri. Pukul 21:18 kita sampai di rumah makan Abang Ade, dan memang ini perhentian kedua daripada di Semarus yang jurusan Putus Ibau Pontianak, dan begitu juga sebaliknya Pontianak Putus Ibau. Nah di sebelah sana itu ada PO bis perintis ya teman-teman, ya berhentinya di sana. Ada ini juga bis Sentosa juga. Nah, kita turun dulu. Yang mau makan, yang mau tidur lagi. 22:17 kita melanjutkan perjalanan setelah istirahat makan ya di rumah makan Abang Ade yang ada di Sintang. Tuh ada bis Sentosa ya teman-teman, jurusan Sintang Putus Ibau atau jurusan Pontianak Putus Ibau itu ya. Nih kota Sintang udah mulai sepi. Mas Adi yang pernah kita tumpangi juga. Pernah saya tumpangi nih dari Putus Ibau ke Pontianak ya teman-teman. Punya perintis Putus Ibau tuh teman-teman. Nah ini ginilah dia nih kalau udah papasan sama kendaraan yang lumayan besar, jadi agak susah. Salah satunya harus ngeberem. Depan sana tuh apa ya? Bis juga kali. Oh bukan, kecil. Kita masuk di perhentian ketiga, yaitu di rumah makan Sosok. Namanya apa ya? Bukan Roda Minang ya, ini Simpang Tigro.
perintis baru saja angkat jangkar. Nah, kita turun. Nah, ini ada Bintang Jaya Sinka ya. Ini jurusannya Singkawang Sintang. Pakai medium. Dan ini bis yang kita naikin. Ini tepat di pukul 1:29 ya teman-teman. Berangkat paket 2:14 kita bertorak dari rumah makan Simpang Tigo di Sosok ya teman-teman. Ini kemudi kembali dipegang oleh Pak Pur. Bang, aku di